Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan ibadah kita. Karena sejatinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rangkaian apapun yang kita lakukan mestinya adalah merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Segala yang kita lakukan senantiasa diawali dengan bismillah, sehingga ketika kita tidak sadar melakukan suatu kemaksiatan akan kita disadarkan atau akan tidak melanjutkan, akan kita menjadi berhati-hati. Inilah sebenarnya keimanan yang membedakan antara kita dengan yang lain. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih terkait dengan kitab iman. Kemarin sampai pada pendahuluan ya, bahwa Allah itu, atau kalau syahadat ataupun yang sering kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, atau selain Allah itu sendiri tiada bersekutu, dan dengannya lah adanya daya kekuatan. Nah, kita diberikan daya dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan ini secara langsung betul kita memiliki ataupun merasakan dari nikmat yang Allah berikan, itu semuanya adalah daya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manfaatkan. Nah, kita sampai pada iman kepada Allah. Al-iman billahi azza wa jalla. Yajibu alaina an nu'mina billahi rabbina wa huwa ilahul haq alladzi khalaqa kulla syai'in wa huwa wajibul wujud. Wajib kita percaya akan Allah Tuhan kita. Huwal ilahul haq, dialah Tuhan yang sebenarnya. Khalaqa kulla syai'in, yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa wajibul wujud, dan dialah yang pasti ada. Wal awwalu bila bidayatin wal akhiratu bila nihayatin. Allah, atau dialah yang pertama tanpa permulaan. Kalau kita kan ada permulaan ya, sing ngawali sinten. Kalau kita, keberadaan kita, paling tidak yang paling terdekat itu orang tua kita. Orang tua kita ada orang tuanya lagi. Orang tuanya lagi sampai pada pokoknya adalah Nabi Adam. Itu manusia pertama. Nanti tentang manusia pertama, teori-teori tentang keberadaan manusia, bagaimana prosesnya, apakah kita pakai teori Darwin, kita adalah keturunannya monyet, yaitu cara manusia untuk mencari
tahu. Tapi di dalam kitab suci sudah jelas itu. Sudah dijelaskan bagaimana proses penciptaan. Yang namanya makhluk itu diciptakan, tapi Allah itu bukan makhluk. Dia adalah permulaan atau yang pertama tanpa permulaan. Wal awwalu bidayatin wal akhiru bila nihayatin, dan yang akhir tanpa penghabisan. Kalau kita kan habis meninggal, mati. Tapi mati kita bukan mati yang berhenti urusan. Urusan dunia memang sudah berhenti. Yang terjadi adalah alam akhirat atau alam untuk menanggung semua apa yang telah kita kerjakan. Makanya kita disinilah yang berbeda. Dengan adanya keimanan kita akan tadi mengerem apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita cegah dari kita lakukan. Tapi kalau orang tidak punya kepercayaan kepada hari kemudian, hari akhirat, mungkin dia sudah aturan itu ya hanya sekedar bagaimana menghindari dari siasat aja itu. Tapi kalau kita tidak, maka Allah ini adalah bidayatin wal akhiru bila nihayatin. Jadi yang wal awalu bidayatin, yang pertama tanpa permulaan, dan yang akhir tanpa penghabisan. Jadi habisnya alam itu bukan habisnya Allah, karena Allah itu adalah wal awalu wal akhiru, akhir segala sesuatu. Wala yushbihuhu syai'un minal kainat, tiada sesuatu yang menyamainya. Jadi tidak ada yang menyamai. Kalau Allah itu mempunyai tangan, kalau kita memang kalau nanti kita membahasnya di ilmu kalam, namanya ilmu kalam atau ilmu tauhid, biasa disebut juga ilmu akidah. Nanti kalau sementara kita membayangkan Allah itu seperti apa gitu. Maka kalau aliran-aliran di dalam pemikiran Islam itu namanya aliran kalam ya. Nanti ada yang aliran Jabariyah. Jabariyah itu ya yang letterlek ya. Apa yang bisa ditangkap oleh pengetahuan kita, apa yang tersurat itulah yang diyakini. Nanti berbeda lagi yang Mu'tazilah, lebih pada menggunakan rasionalitas, akal. Bahkan hampir-hampir nas itu dinomor sekiankan. Maka kalau ada yang ekstrim, Mu'tazilah ekstrim itu ya yakin seyakinnya dengan akal manusia, bahwa akal manusia, akal kita itu bisa menemukan kebenaran. Tapi kalau kebenaran yang dicari oleh akal manusia tanpa adanya wahyu, adanya Al-Quran, ini bisa tadi menyesatkan. Makanya Al-Quran ini adalah memang untuk dikaji, untuk dipelajari, untuk didalami, supaya kita tadi bisa menemukan hakikat dari keadaan ataupun sejati yang ingin kita peroleh. Yaitu tidak ada sesuatu yang menyamainya. Wala yushbihuhu sayun minal kainat. Al-ahadu fil luhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Yang esa al-ahadu fil uluhiyati, tentang sifat atau tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya, dan wa af'alihi, perbuatannya. Jadi Allah itu ya maha segala sesuatu. Sifat-sifat yang Allah ada padanya itu ya, kalau kita biasanya itu
sifat-sifat Allah itu adalah wujud kita mbako mukhalafatu lil hawadithi qiyamu binafsi wahdaniyah kudrat iradah. Jadi yang biasa dilantunkan ya atau dilafalkan untuk memudahkan kita belajar dengan menyebutkan ya Allah itu adalah Esa, Wahdaniyah, Kudrat, yang berkuasa, yang berkehendak, mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan. Nah, sifat-sifat ini dan perbuatannya inilah menunjukkan suatu bagaimana keimanan dan ketakwaan kita harus lakukan. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Ya, yang hidup dan pasti ada dan mengadakan segala yang ada. Kalau kita berpikir sebenarnya apa yang kita pikirkan semuanya sudah ada ya. Ini tapi Allah ini adalah maha ada. Ada sebelum kita mengetahui kita belum ada, Allah sudah ada. Maka Allah adalah Khalik, pencipta segala sesuatu. Sami'ul Basir, yang mendengar dan yang melihat. Jadi mendengarkan apa yang kita lakukan, kerenteking mana saja, itu Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Termasuk kita berniat ya. Niat yang baik maupun yang jelek itu sudah ada. Tetapi rufi al-qalam, Allah itu akan meletakkan kolam dan mencatat dari perbuatan manusia. Kalau baik, maka akan dicatat. Kalau kita mempunyai katakanlah niat ke masjid itu punya niat yang negatif itu, sampai di masjid tidak, niat yang negatif tadi itu tidak dijalankan, itu dicatat sebagai suatu kebaikan. Tapi kalau kita niat jahat, jadi kalau tadi jahat, niat jahat sampai dia itu melakukan, dicatat sebagai suatu kejahatan. Tapi niat jahat kemudian menggagalkan niatnya, di dalam hadis qudsi itu disebutkan Allah itu akan mencatat dari apa yang dilakukan oleh hamba. Sekalipun hamba itu sudah getem-getem niat mau melakukan kejahatan, tapi sampai titiwang sang ini, titiwan cine berubah pikiran. Ya mungkin karena kalau Bang Nabi itu menyebutkan itu ya, kejahatan itu kalau ada kesempatan. Begitu tidak ada kesempatan kemudian dia menggagalkan, dia sebagai suatu kebaikan karena dia sudah berniat jahat. Tapi alangkah baiknya kita jangan berniat jahat lah ya. Kalau bisa itu niat baik dan ditunaikan. Karena itu kalau niat baik saja itu sudah dicatat, apalagi kalau ditunaikan. Makanya kan di dalam Islam itu kebaikan itu akan dilipat gandakan sesuai dengan kondisi yang kita lakukan. Nah, Allah ini adalah maha mendengarkan dan melihat apa yang kita lakukan. Maka kita disertai oleh malaikat Raqib dan Atid, bahkan malaikat Muhafadah yang menjaga kita. Ya sebenarnya masjid itu tidak perlu dikasih CCTV ya. Tidak perlu ya. Tapi ya kadang-kadang karena masjid menjadi kapital ya, menjadi aset itu ya harus dikasih itu. Tapi kalau merujuk kepada ayat ini sebenarnya ya semua perbuatan manusia akan terekam, akan tercatat, sehingga akan Allah mendengar dan melihat.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu atas dikuasai atau dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini memang kita seakan-akan apa yang dilakukan oleh manusia tidak ada yang mengawasi. Ya, karena itu sebenarnya tergantung dari level keimanan masing-masing. Apakah keimanannya hanya di dalam masjid atau sampai di luar masjid? Nah, mestinya adalah keimanan kita itu di mana saja akan tumbuh keimanan. Ini yang harus kita perhatikan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Perihalnya apabila ia menghendaki sesuatu, ia sabdakan jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Ya, termasuk proses kejadian alam ini apabila dikehendaki oleh Allah maka akan terjadi. Maka nanti ada istilahnya di bahasan berikutnya itu ada takdir, ada qada yang itu akan terjadi kepada kita. Hari ini kita ditakdirkan untuk bisa silaturahmi di majelis Al-Huda ini. Ini adalah takdir. Kita sudah ditakdirkan. Maka kita yakini ini. Wa huwa alimum bima yaf'alu, dan dia mengetahui segala yang mereka kerjakan. Jadi apa yang kita kerjakan, semua makhluk yang dikerjakan itu Allah punya perhitungannya. Maka di ayat yang lain, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan kebaikan, Allah itu akan memberikan balasan sekalipun pekerjaan itu seberat biji sawi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, barang siapa yang melakukan kejahatan sekecil biji sawi pun Allah juga akan membalas. Jadi baik dan buruk itu semuanya adalah pilihan kita. Hari ini alhamdulillah kita diberikan hidayah oleh Allah untuk memilih yang kita mengikuti pengajian. Kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi untuk mengetahui. Sekalipun pengetahuan itu sudah kita peroleh, sudah kita ketahui, ya itu adalah untuk saling kita mengingatkan. Bisa untuk merefresh atau mengupdate kembali atau untuk memperbarui keimanan kita. Ini yang justru yang sudah tahu itu akan meningkatkan kualitas atau kedalaman keimanan kita sekalian. Al-muttasifu bil kalami wa kulli kalam wa kulli kamal, yang bersabda dan memiliki segala sifat kesempurnaan. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin, yang suci dari sifat mustahil dan segala kekurangan. Jadi Allah itu adalah mustahil, mempunyai sifat kekurangan. Jadi berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu adalah mahalul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya, kalau punya utang biasanya lupa ya. Ya, atau ngelali. Ini sifat atau karakter yang ada di ayat Ma'arij juga semacam itu, yang manusia suka berkeluh kesah, itu karakter manusia. Ya, kalau di dalam surat Al-Mu'minun ya disebutkan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, termasuk di dalam surat Al-Asr ya, semuanya orang itu merugi kecuali mereka yang beriman. Yakhluqu may yasha'u wa yahtaru
biyadihil amru kulluhu wa ilaihi yarji'un. Dialah yang menjadikan sesuatu menurut kemauan dan kehendaknya. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Nah, inilah yang harus kita yakini ya. Segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah. Kalau di dalam surat Al-Fajr di ayat yang terakhir ya, semuanya akan kembali kepada Allah. Kita adalah sebagai pelaku, sebagai mukallaf, orang yang sudah ditentukan ketentuan dan kewajibannya. Ketika mukallaf itu adalah orang yang terkena beban hukum ya. Jadi apa yang sudah kitab ataupun ketentuan yang ada pada kita, itulah yang harus dilaksanakan. Dan ini semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Segala sesuatu ada di tangannya dan kepadanya akan kembali. Termasuk amal perbuatan, amal ibadah kita, semuanya akan kembali kepada Allah. Maka lafnallahu bil bahsi fil i'tiqadi bima la tasifu ilaihi uquluna. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai oleh akal dalam kepercayaan. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita, kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini adalah Allah sudah menentukan kemampuan bahwa manusia itu bisa menggunakan akalnya untuk mencapai apa yang akan dicapai. Li'anna aqlal insani la yastati'u ayyasila ila ma'rifati datillah wa kaifiyatihi ittisafihi bisifatin fala tabhath anhu. Sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Maka janganlah engkau membicarakan hal itu. Jadi ada riwayat yang menyatakan jangan memikirkan zat Allah. Kita kalau memikirkan zat Allah tidak sampai. Coba kita membayangkan wujudnya saja itu tidak nyampe akal kita. Jadi kita hanya bisa melihat itu tanda-tandanya itu, ayat-ayatnya. Makanya kan kebesaran Allah itu ditunjukkan dari apa yang bisa kita tangkap oleh indera kita. Jadi akal kita ya kita membayangkan sesuatu yang abstrak, yang konkret ya. Kalau kita memikirkan sesuatu yang abstrak itu sangat sulit. Sehingga kalau kita berbicara tentang zat Allah, ya kita yakini saja bahwa keberadaan Allah itu ada. Kalau ingin melihat kekuasaan Allah, ya kita lihat ayat-ayat kauliyah. Kauliyah ini yang ada di dalam firman Allah, ayat yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ini yang terbentang di alam raya, bahkan sampai ada pada diri kita. Nah, maka karunia yang berupa akal ini bukan untuk mencapai bagaimana apa yang ingin kita ketahui tentang zat Allah, karena itu tidak mungkin. Sama seperti Nabi Musa ya. Suatu ketika Nabi Musa itu ingin melihat zat Allah atau zat hakikat Allah itu dalam bentuk fisik. Maka dia langsung meletuslah gunung Tursina ya. Karena memang tidak mampu akal itu. Nah,
inilah wilayah yang memang tidak boleh kita bicarakan atau kita pikirkan, karena kita akan istilahnya bisa menyebabkan goyahnya akal pikiran manusia. Ini adalah wilayah yang sifatnya keimanan, harus kita lihat dalam konteks keimanan. Walaisa fi wujudihi ta'ala syakkun afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Tidak ada kesangsian tentang adanya. Jadi kita tidak menolak keberadaannya. Adakah orang yang ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Jadi kalau kita meragukan tentang keberadaan Allah, ya kalau orang ateis nggak percaya ya. Tapi dia mempercayai yang tidak percaya itu sebenarnya ya dia percaya itu ya sebenarnya. Ada sesuatu hakikat yang dicari itu. Coba saja dia meyakini sesuatu katakanlah ini mempunyai kekuatan ajilinuwih gitu. Ini ditanyakan sampai partikel terkecil itu. Kembalinya nanti sebenarnya kalau dia teruskan terus pencariannya itu akan ketemu pada hakikat Allah itu sendiri. Maka sebenarnya orang ateis itu sebenarnya sedikit lagi itu dia akan kecapai itu dalam pencariannya. Tapi kalau hanya tidak percaya kepada Tuhan berhenti, artinya akal tidak mencari, itu kan daya kritisnya sudah jadi keyakinannya, kepercayaan itulah yang berhenti untuk mencari. Padahal kalau dia itu mempertanyakan terus, seperti para filosof dulu itu, ya nanti akan kembali kepada hakikat pencipta atau causa prima itu. Causa prima itu pencipta sesungguhnya. Kalau ini kan ada yang menciptakan. Pencipta ini siapa lagi, terus sampai pada rantai yang terakhir itu ujung-ujungnya ya nanti adalah Tuhan, sampai pada hakikat ketuhanan. Nah inilah yang maka afillahi syakun fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Nah ini kembali kepada ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Itu ayat kauniyah itu ayat yang di dalam Al-Quran yang disabdakan, difirmankan oleh Allah, dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad dari malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada kita. Ini ayat yang tertulis. Tapi kauniyah itu alam semesta, ini juga akan memberikan bukti kebenaran akan keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak ada yang mengklaim siapa yang menciptakan langit. Ada enggak ya? Kira-kira itu di dunia ini yang mengklaim bisa menciptakan langit? Ya, kalau kita naik pesawat itu baru kita melewati satu lapisan ya. Jadi kita berapa ribu kaki itu ya, pesawat itu jadi udah tinggi ya. Lihat bawah itu udah tidak kelihatan. Kemarin saya dari Papua itu ya ngeri ya. Naik pesawat 7 jam kayak ke Mekah ya. Dari pulang kemarin. Ya itu melihat betul. Ini baru satu melewati langit yang pertama. Kalau itu dikatakan langit pertama itu sudah luasnya Masya Allah itu. Kalau kita melihat ke bawah sudah nggak kelihatan itu. Ya. Apakah itu Allah di sana? Ya, bahwa alam juga. Kita tidak tahu. Apakah kita manusia mampu menembus langit ke-7? Ya, selama ini belum ada teknologi yang sampai di sana. Tapi Allah memberikan kemampuan kepada akal pikiran manusia untuk bisa. Barangkali nanti ke depan orang akan berbondong-bondong pindah ke ruang angkasa. Tapi kalau manusia ya prinsipnya ada air ya bisa hidup ya. Kalau di sana ada air ya
Entah caranya bagaimana, apakah airnya itu dibawa disedot dari laut dibawa ke angkasa gitu. Tuh. Waqad syaddal Qur'anu alal muquli babil khawdi fima la tablughuhul madariku biqaulihi ta'ala laisa kamislihi syai'un wa nassa ala annal quwwatal aqli mahdudatun wa annahu muhitun bin nasi fi qaulihi ta'ala ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman wa kafa bil mu'minina suhlan ayyatadabbaru fi makhluqati liyastadillu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Memang Al-Quran telah menutup pintu pemikiran dalam membicarakan hal yang tak mungkin tercapai oleh akal dengan firman-Nya yang berbunyi laisa kamislihi syai'un, tiada sesuatu yang serupa dengannya. Wa nassa ala anna quwwatal aqli mahdudatan. Dia pun telah menjelaskan bahwa kekuatan akal itu terbatas dan bahwa dia meliputi semua manusia. Fi qaulihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Dia tahu segala yang ada di muka dan di belakang mereka, sedang pengetahuan mereka tak mungkin mendalaminya. Wa kafa bil mu'minina sulan ayyatadabbaru fil makhluqatihi liyastadillu ala wujudihi wa qudratihi wa hikmatihi. Bagi orang mukmin memadailah bila mereka memikirkan segala makhluknya guna membuktikan akan adanya kekuasaan dan kebijaksanaannya. Jadi akal manusia, sekalipun manusia diberikan kebebasan untuk berpikir, akalnya itu tetap terbatas. Jadi akal itu tidak bisa berdiri sendiri. Akal harus dipandu oleh wahyu. Maka ketika tadi membicarakan tentang zat Allah, kan sampai kapanpun tidak kuat akal pikiran manusia itu untuk mencari hakikat. Kita hanya bisa pada level beriman, mengimani adanya kekuasaan Allah. Tiada sesuatu yang serupa dengannya. Jadi Allah itu tidak bisa digambarkan seperti makhluk. Sekalipun Allah di dalam firman-Nya itu yadullah itu, tangan Allah. Apakah tangan, kalau kita kan mudahnya Allah seperti makhluk punya tangan itu. Apakah tangan Allah itu seperti kita seperti ini? Nah, ini yang bisa kita lihat itu seperti ini. Tetapi kalau kita menyamakan Allah itu seperti makhluk, ini kita jatuh kepada musyrik. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak ada yang tidak ada duanya itu ya. Laisa kamislihi syai'un. Jadi tiada sesuatu yang serupa dengannya. Ini dalam surat Asy-Syura ayat 11 ini. Jadi Allah tidak menyerupai, mukhalafatu lil hawadisi. Tidak ada duanya. Makanya kita menduakan Allah itu menjadi suatu perbuatan musyrik. Ketika kita berkomitmen kepada dua kekuatan, nah ini nggak boleh, harus milih. Nah, harus memilih hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahus Samad, tempat Allah kita memohon kepada Allah. Kalau memohon selain Allah, kemudian menempati posisi seperti Allah, ini jatuh kepada perbuatan syirik, menyamakan sesuatu dengan Allah.
Maka inilah kita berbicara tentang keimanan kepada Allah itu seperti itu. Allah mempunyai kekuasaan yang luar biasa. Kita meyakini bukan pada zat Allah itu sendiri, tapi adalah pada kekuasaan yang dimiliki oleh Allah. Kita bisa melihat keesaan dan kekuasaan Allah di alam, di semesta ini, sampai pada diri kita. Ya, Allah itu sangat dekat kita, min hablil warid. Jadi itu seperti urat leher kita ya. Kita bisa bayangkan ya, di sini ada saraf yang sangat menentukan itu. Begitu kita silet, wah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ini biasanya ada saraf-saraf yang sangat sensitif, yang sangat luar biasa. Mungkin kalau orang yang di ilmu bela diri itu, kalau mau membunuh orang itu ya, kita sangat dekat dengan Allah. Maka saking sangat dekatnya ini, ya kalau ini terputus ya sudah, kembali kepada Allah. Innalillahi, kita akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kita kembalikan. Nah ini tentang kitab keimanan yang kepada Allah. Sekarang al-imanu bil malaikatihi, iman kepada malaikat. Yajibu alaina an nu'mina bi anna lillahi ta'ala malaikatan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Kita wajib percaya Allah itu mempunyai malaikat yang bersayap. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Makanya ada di film-film kartun ya, digambarkan itu ya, malaikat-malaikat gitu ya. Ini malaikat bersayap. Ini apakah kita bisa melihat? Ini juga wilayah yang sifatnya ghaib. Hanya kita imani, kita percaya, kita yakini di sini. Wa annahum ibadun mukramuna la yaksuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka adalah hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah menentang Allah akan perintahnya, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini malaikat tidak pernah membantah perintah dari Allah. Tugasnya adalah melaksanakan perintah. Jadi juga hamba Allah. Jadi sama, makhluk. Malaikat itu makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah yang, jadi mereka hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak pernah menentang Allah akan perintah, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu adalah senantiasa taat kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu adalah mutlak. Tapi kalau manusia beda. Manusia ada yang taat, ada yang tidak taat. Balelo. Itu resiko juga bagi manusia. Yang taat itu mereka tadi mithqala darratin fayrayarahya. Mereka akan mendapatkan balasan dari ketaatannya sekalipun sebiji sawi. Demikian juga mereka yang berbuat jahat, yang tidak taat pada perintah Allah, mereka juga akan mendapatkan balasan. Tentu balasannya kalau yang beriman adalah surga, yang berbuat jahat itu adalah neraka. Ini. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang tidak pernah menentang perintah Allah. Manusia bisa seperti malaikat. Ya, Nabi itu sendiri akhirnya digelari sebagai maksum, terlepas dari dosa. Ketika Nabi sedang bercakap-cakap dengan para pembesar Quraisy, turun surat Abasa wa tawalla. Jadi ada seorang difabel ataupun penyandang tunanetra yang namanya Abdullah bin Umi Maktum,
itu menghampiri Rasulullah mau bertanya masalah-masalah keagamaan. Nabi melengos karena sedang berbicara dengan teman-temannya Jokowi lah katakanlah sekarang, atau pembesar-pembesar. Melengos. Maka langsung turun ayat tentang abasa ini. Allah tegur Nabi tidak boleh memperlakukan orang yang seperti Abdullah bin Umi Maktum. Karena boleh jadi Abdullah bin Maktum lebih baik daripada mereka pembesar Quraisy yang tetap bercokol keyakinannya tentang kekafirannya kepada Allah. Padahal Abdullah bin Umi Maktum mau bertanya masalah agama yang lebih utama daripada mereka yang mau diajak ke Islam tidak mau. Nah, setelah ayat inilah Nabi sangat care, sangat peduli kepada siapa saja, bahkan terhadap penyandang disabilitas. Jadi kalau saya ini sedang meneliti masalah penyandang disabilitas, apakah jamaah kita ini semuanya juga jamaah yang normal? Kalau ada yang difabel, mestinya kita tidak boleh mendiskriminasi atau mengabaikan. Bahkan kalau perlu, masjid tangganya itu bisa untuk kursi roda. Sekarang ini sedang diperjuangkan. Kalau masjid Taqwa ini tidak aksesibel untuk penyandang disabilitas, apalagi yang pakai kursi roda, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak bisa menunaikan ibadah. Mereka tidak pernah ke masjid. Karena masjidnya itu dibuat untuk orang-orang seperti kita yang awas, yang normal. Nah, makanya sekarang sedang diperjuangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, termasuk juga tempat-tempat publik. Ya, kalau trotoar selama ini kan ada guiding block ya. Guiding block itu warna kuning atau blok paving yang warna kuning itu sebenarnya untuk tunanetra. Nah, ini kewajiban pemerintah, masyarakat itu menyediakan, karena ternyata ada sebagian jamaah ataupun masyarakat yang menyandang itu. Padahal mereka sama, ingin sholat seperti kita, ingin piknik seperti kita, tempat-tempat ataupun ingin kota juga seperti kita itu. Nah, ini perlu disediakan. Nah, peristiwa tadi dari surat Abasa ini menyebabkan Nabi sangat care. Bahkan sampai Abdullah bin Umi Maktum itu diangkat menjadi salah satu